Halo, selamat pagi anak-anak kelas 11 BDP. Apa kabar? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada pertemuan hari ini, kita akan lanjut membahas bab 3 part 2, yaitu tentang transaksi dalam suatu perusahaan. Apa sih itu transaksi dalam suatu perusahaan? Mari kita simak berikut ini. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai transaksi jual-beli. Apa sih itu pengertian dari jual-beli? Nah, pengertian jual-beli menurut KUH Perdata adalah suatu perjanjian bertimbal balik yang dimana pihak yang satu, yaitu penjual, berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang. Sedangkan pihak yang lain, yaitu pembeli, membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Nah, di dalam melakukan transaksi jual-beli ini, pihak penjual akan membuat dokumen penjualan yang akan dijadikan bukti adanya transaksi jual-beli. Bukti atau dokumen transaksi jual-beli ini selanjutnya akan diserahkan kepada pembeli atau konsumen. Lalu bagi pihak penjual, dokumen atau bukti yang telah dibuat akan disimpan dan dicatat pada file khusus dan dijadikan laporan keuangan yang akan berguna bagi perusahaan untuk mengetahui perkembangan perusahaannya. Maka dari itu, suatu transaksi akan memberikan informasi data yang terpercaya bagi manajemen, serta mampu menghasilkan laporan yang valid kepada pihak yang membutuhkan, seperti pihak keuangan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penjualan atau selling. Di dalam pelaksanaan operasionalnya, setiap perusahaan harus mendapatkan para pembeli. Fungsi penjualan di sini sangat penting, terutama untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh perusahaan. Potensi penjualan akan menimbulkan potensi pembelian. Sedangkan, fungsi penjualan merupakan kegiatan pelengkap dari pembelian untuk terjadinya transaksi jual beli barang dan jasa. Oleh karena itu, fungsi penjualan terdiri atas rangkaian kegiatan yang mengarah kepada menciptakan permintaan, menemukan pembeli, negosiasi harga, dan syarat-syarat pembayaran. Di sini, seorang penjual harus dapat menentukan kebijaksanaan dan menentukan prosedur dalam rencana penjualan yang telah ditetapkan perusahaan. Adapun keuntungan yang dicapai dari fungsi penjualan ini adalah sebagai berikut. Ada 5 keuntungannya. Yang pertama, menciptakan penjualan barang dan jasa. Yang kedua, dapat mencari atau menemukan pembeli. Yang ketiga, yaitu keuntungannya bisa memberikan nasihat-nasihat kepada para pembeli. Yang keempat, yaitu mempertimbangkan transaksi jual beli. Dan yang keuntungan terakhir, yaitu yang kelima, pemindahan hak milik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembeli. Pembeli diambil dari istilah asing atau bahasa Inggris yaitu consumer. Secara harfiah, pembeli diartikan sebagai seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu. Nah, di sini konsumen atau pembeli dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama konsumen sebagai orang alami atau pribadi kodrati, dan yang kedua konsumen sebagai perusahaan atau badan hukum. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, konsumen sebagai orang alami atau pribadi kodrati, yaitu konsumen yang menggunakan barang untuk dirinya sendiri. Jadi saat dia membeli barang tersebut, maka ia konsumsi barang tersebut untuk dirinya sendiri. Sedangkan, konsumen sebagai perusahaan atau badan hukum, yaitu konsumen yang menggunakan barang untuk tujuan komersil. Contohnya itu jika dia beli suatu barang, maka barang tersebut bukan untuk dikonsumsi sendiri, melainkan juga akan dijual kembali untuk tujuan komersil. Selanjutnya, ada tata cara dalam jual beli di perusahaan. Dalam jual beli, biasanya antara calon pembeli dan penjual saling tawar-menawar mengenai harga dan barang yang diperjualbelikan. Tawar-menawar ini ada yang dilakukan secara langsung berhadapan antara calon pembeli dengan penjual, seperti jual beli yang terdapat di pasar, di warung, atau tempat lain yang sejenis dengan itu. Selain itu, tawar-menawar dapat pula dilakukan tanpa berhadapan langsung antara calon pembeli dengan penjual, misalnya melalui telepon, melalui surat, atau melalui perantara, yang biasa kita sering sebut yaitu maklar.
Lalu, poin yang kedua, apabila telah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak tentang harga dan barang yang dimaksud, maka pada saat itu telah terjadi jual beli. Penjual berkewajiban menyerahkan barang tersebut kepada pembeli. Sebaliknya, pembeli juga berkewajiban membayar harga barang kepada penjual. Nah, di poin ketiga, sebagai tanda bukti bahwa pembeli telah melakukan pembayaran, biasanya penjual menyerahkan nota atau faktur penjualan kepada pembeli. Nota atau faktur penjualan ini biasanya dibuat dalam beberapa rangkap. Yang asli untuk pembeli dan salinannya untuk arsip penjual. Lalu yang keempat, poin keempat ini, khusus untuk pembayaran secara kredit, nota atau faktur penjualan yang asli baru diberikan atau diserahkan apabila pembeli telah melunasi harga barang yang telah disepakati. Selama pembeli belum melunasi pembayaran tersebut, maka ia hanya menerima salinan nota atau faktur penjualannya saja. Selanjutnya ada jenis-jenis transaksi dalam perusahaan. Ada 3 jenis transaksi. Yang pertama, transaksi pembelian, baik secara tunai maupun kredit. Yang kedua, ada transaksi penjualan, juga sama seperti tadi, ada tunai dan juga kredit. Dan ketiga, yaitu konsinyasi. Pembayaran konsinyasi ini berarti barang yang dibeli perusahaan dibayar setelah barang tersebut berhasil dijual kembali kepada pihak lain oleh perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kesepakatan transaksi. Perjanjian jual-beli merupakan persetujuan atau kesepakatan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli secara tertulis atau lisan mengenai syarat-syarat jual-beli yang harus ditaati oleh kedua belah pihak. Maka kita bahas nih satu persatu. Yang pertama, yang A ini, perjanjian jual-beli ini dapat dilakukan secara lisan atau tidak dibuat khusus jika yang pertama, jika penjual telah menetapkan syarat-syarat pembelian. Yang kedua, jika pembeli mengajukan penawaran dengan mengajukan syarat yang termuat dalam surat pesanan. Yang ketiga, jika penjual dan pembeli telah mengetahui secara pasti kebiasaan-kebiasaan penjualan barang tersebut. Dan yang keempat, jika pembayaran dilakukan secara tunai dan barang-barang telah diperiksa oleh kedua belah pihak. Masing-masing pihak juga telah menerima dan menyetujui transaksi tersebut. Jadi jika ada keempat hal ini, maka perjanjian jual beli dapat dilakukan secara lisan atau tidak dibuat khusus. Selanjutnya, poin yang B ini berbeda dengan tadi. Di sini perjanjian jual beli dapat dilakukan secara tertulis atau dibuat khusus jika yang pertama, jika penjualan dilakukan secara kredit yang memerlukan syarat khusus. Lalu yang kedua, penjualan dilakukan secara beli sewa. Ketiga, penjualan dilakukan secara bertahap atau kontrak jangka panjang. Dan pengiriman barang beberapa kali. Yang keempat, penjualan secara inden, yaitu menunggu stok barang tersedia. Yang kelima, jika adanya kesepakatan mengenai kondisi garansi terhadap barang yang diperjualbelikan. Dan yang keenam, jika barang diperjualbelikan tersebut memiliki karakteristik khusus. Selanjutnya, hal-hal yang harus termuat dalam surat perjanjian jual beli. Apa saja sih hal-hal yang harus termuat ini? Nah, ada 7 hal yang harus termuat dalam surat perjanjian jual beli. Yang pertama yaitu subjek perjanjian, yaitu penjual dan pembeli dengan identitas yang lengkap. Yang kedua ada objek perjanjian jual beli, yaitu objek yang dijelaskan dengan rinci, spesifikasi, dan harganya. Yang ketiga ada peraturan jual beli, misalnya peraturan tentang cara pengiriman, cara pembayaran, waktu pengirimannya, garansi, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Lalu yang keempat, ada masa berlakunya perjanjian, dari kapan sampai kapan. Lalu yang kelima, ada pengesahan perjanjian, biasanya ditandatangani di atas materai. Yang keenam, ada tempat dan waktu perjanjian tersebut dibuat. Dan yang ketujuh, biasanya juga terdapat saksi dalam perjanjian. Berikut ini adalah contoh surat perjanjian jual beli. Bisa dilihat, ini adalah contoh surat perjanjian jual beli untuk jual beli mobil.
Nah, di sini di bagian atas kita bisa lihat bahwa terdapat subjek perjanjian, yaitu pihak pertama penjual dan pihak kedua pembeli. Ada penjual dan pembeli di sini, dengan identitas yang lengkap. Ada nama, alamat, nomor KTP-nya. Lalu, bisa kita lihat juga terdapat objek perjanjian jual belinya, yaitu ada spesifikasi mobilnya. Dari merek mobilnya, Ultimate Toyota Supra MK4, warnanya silver, nomor rangka, tahunnya berapa, CC, nomor polisi juga ada, nomor mesin, nomor BPKB, pokoknya ini semua tentang spesifikasi dari objek perjanjian jual belinya, yaitu spesifikasi dari mobil yang akan dijual. Nah, di poin kedua ini nih juga terdapat harganya. Harganya sebesar 20 miliar rupiah. Lalu, bisa kita lihat ini juga terdapat peraturan cara pembayarannya di poin ketiga ini. Tertulis bahwa pihak kedua akan membayarkan uangnya dalam 2 tahap. Jadi cara pembayarannya ada 2 tahap di surat perjanjian ini. Tahap pertama akan dibayarkan 75% pada saat penerimaan mobil beserta surat-suratnya, dan sisanya pada saat mobil sudah dibalik nama atas pihak kedua. Lalu peraturan yang keempat ini, setelah kesepakatan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka kedua belah pihak akan langsung mengurus balik nama mobil tersebut atas nama pihak kedua. Nah, selanjutnya juga ada pengesahan perjanjiannya, yaitu disahkan oleh pihak pertama dan pihak kedua dengan tanda tangan kedua belah pihak dan juga materai. Lalu ada juga tempat dan waktu perjanjiannya. Di sini tempatnya di Kulon Progo, waktunya yaitu 3 Maret 2017. Jadi ini merupakan gambaran dari contoh surat perjanjian jual beli mobil. Sekian dari pembahasan materi hari ini. Semoga materi hari ini dapat dipahami dengan baik dan juga dapat bermanfaat. Terima kasih.